Halo teman-teman sobat sehat dimanapun Anda berada. Selamat datang di GKAN Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat. Ya, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang sebuah penyakit yang sangat umum terjadi. Baik diri kita sendiri yang mengalami ataupun dialami oleh orang di sekitar kita, yaitu neuropati perifer. Neuropati perifer adalah gangguan pada saraf perifer yang dapat menyebabkan berbagai gejala, termasuk kelemahan, kesemutan, dan nyeri pada ekstremitas. Pada video ini akan membahas tentang pengertian, penyebab, gejala, dan pengelolaan neuropati perifer. Jadi mari kita simak video ini dengan baik ya. Neuropati perifer adalah gangguan pada saraf perifer yang dapat menyebabkan berbagai gejala, termasuk kelemahan, kesemutan, dan nyeri pada ekstremitas. Neuropati perifer terjadi ketika saraf perifer mengalami kerusakan atau disfungsi. Saraf ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal sensorik dan motorik antara sistem saraf pusat dan bagian tubuh lainnya. Beberapa penyebab umum neuropati perifer meliputi diabetes, infeksi, paparan zat toksik, dan penyakit autoimun. Faktor risiko juga termasuk kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan ketidakseimbangan gula darah. Tanda dan gejala neuropati perifer termasuk diantaranya adalah mati rasa yang dialami secara bertahap, rasa tusukan atau kesemutan di kaki atau tangan, yang dapat menyebar ke atas ke kaki dan tangan, rasa berdenyut, beku atau rasa sakit terbakar, sensitivitas ekstrim ketika disentuh, kurang koordinasi dan sering terjatuh, kelemahan otot atau kelumpuhan jika saraf motorik terpengaruh, jika saraf otonom yang terganggu. Tanda dan gejala dapat berupa intoleransi panas dan perubahan keringat, masalah kandung kemih dan pencernaan, serta perubahan tekanan darah yang menyebabkan pusing atau kepala terasa ringan. Neuropati perifer bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mononeuropati yang memengaruhi satu saraf, multiple mononeuropati kerusakan terjadi pada 2 atau lebih saraf di area yang berbeda, dan polineuropati kerusakan terjadi pada banyak saraf. Kebanyakan orang dengan neuropati perifer memiliki polineuropati. Diagnosis neuropati perifer dimulai dari wawancara medis tentang gejala yang dialami, gaya hidup, paparan racun, kebiasaan minum alkohol, dan riwayat penyakit dalam keluarga. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan neurologis dengan memeriksa refleks, tonus, dan kekuatan otot, kemampuan sensorik, serta fungsi koordinasi. Untuk memastikan diagnosis, dokter juga akan menganjurkan pemeriksaan penunjang seperti tes darah guna mendeteksi kekurangan vitamin, diabetes, sistem imun yang abnormal, dan indikasi kondisi lain yang dapat menyebabkan neuropati perifer. Selain tes darah, pemeriksaan radiologi juga dapat dilakukan yaitu CT scan dan MRI. Elektromiografi juga mungkin perlu dilakukan untuk merekam aktivitas listrik di otot untuk mendeteksi kerusakan saraf. Cara lain untuk mendiagnosis yaitu dengan biopsi. Biopsi saraf yaitu pengambilan sebagian kecil saraf, biasanya saraf sensorik, untuk mencari kelainan. Biopsi kulit dengan mengangkat sebagian kecil kulit untuk mencari pengurangan ujung saraf. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengatasi kondisi yang mendasarinya, seperti diabetes, alkoholisme, atau rheumatoid arthritis. Setelah itu, pengidap juga dapat mencegah dengan menerapkan gaya hidup sehat, contohnya antara lain
1. Konsumsi diet kaya buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak untuk menjaga kesehatan saraf. 2. Pencegahan kekurangan vitamin B12 dengan mengonsumsi daging, ikan, telur, makanan rendah lemak, dan serat pangan yang cukup. 3. Olahraga secara teratur setidaknya 30 menit hingga 1 jam latihan 3 kali seminggu. 4. Mencegah gerakan yang dapat menyebabkan kerusakan saraf, termasuk gerakan berulang. 5. Menghindari posisi kaku, paparan bahan kimia beracun, merokok dan terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Neuropati perifer dapat memiliki dampak yang signifikan pada kualitas hidup seseorang. Pemahaman mengenai penyebab dan gejala serta upaya pengelolaan yang tepat dapat membantu mengurangi dampak negatifnya. Jadi, apabila Anda atau orang di sekitar Anda mengalami gejala tersebut, cobalah lakukan tips pencegahan tersebut. Dan apabila dirasa belum membaik, cobalah konsultasikan dengan dokter Anda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi itu adalah sedikit penjelasan mengenai penyakit neuropati perifer. Apabila teman-teman sobat sehat memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like jika Anda menyukai ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi seputar dunia kesehatan lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya.